Kembali ke apa kabar Indonesia ngomongin soal 12 instruksi Presiden. Apa pendapat Komisi 3? Apakah sudah cepat atau tidak cukup cepat atau masih perlu lebih cepat? Ada hal-hal yang saya kira permintaan publik, ya kan, tuntutan publik yang belum dilaksanakan, belum ya. Dan ada hal-hal yang secara cepat direspon. Saya kira direspon yang paling pertama kali merespon ini Kementerian Hukum dan HAM. Kita harus memberikan apresiasi juga sebenarnya dengan Pak Patrali. Baru yang kedua itu adalah Direktorat Pajak, Kementerian Keuangan. Dan menurut saya tidak cukup hanya penggantian Dirjen. Ini yang harus diganti, itu begitu banyak di pejabat-pejabat yang di bawahnya. Yang ini menjadi problem tersendiri saya kira yang harus dilakukan. Tapi kalau kita lihat sesungguhnya ada di instruksi yang ketujuh itu adalah memberikan tindakan administratif, disiplin di samping sanksi hukum. Saya kira tidak cukup sebatas ada mutasi penggantian, tapi bagaimana memberikan sanksi hukum. Nah ini ada di dua institusi saya kira yang belum ini. Institusi kepolisian dan institusi kejaksaan. Nah kita kemarin Pak Timur juga sudah mengatakan juga akan mengambil tindakan yang tegas juga ini terhadap pejabat-pejabat yang di lingkungan kepolisian. Sekarang ini sudah masuk ke wilayah ada ya, sidang Dewan Etik dan Kehormatan terhadap apa yang tadi yang disebutkan tadi, dua jenderal itu. Nah kita tidak cukup juga berharap kalau memang fakta-fakta ditemukan nanti, ya kan sesuai dengan instruksi Presiden itu, dia harus diproses secara hukum juga. Ini adalah langkah betul kepolisian untuk mengembalikan trust di masyarakat. Dan transparan tentunya ya? Ya betul, harus transparan. Jadi jangan lagi ada penyelesaiannya, ada penyelesaian yang internal yang masyarakat tidak tahu dan kemudian hanya diberitahukan proses itu. Yang kedua adalah di tubuh kejaksaan. Ini terhadap Sirus Senaga ini juga kan dan Sirus-Sirus yang lain juga harus juga diselesaikan. Di samping sanksi administratif memang harus sesungguhnya mendorong. Nah saya hanya melihat kejaksaan ini hanya mendorong menyerahkan Sirus Senaga ini dalam konteks kepolisian itu dalam konteks adalah pemalsuan atau membocorkan ya kan informasi tentang rekrut. Menurut saya tidak cukup karena ada hal-hal yang menurut saya yang lebih strategis lagi pada episode yang pertama. Yang ini yang harus dibongkar karena episode yang pertama inilah awal terjadinya terbongkarnya kasus mafia hukum, mafia pajak ini. Tanpa dikemukakan oleh Pak Susno Duaji, kita tidak sama-sama tidak mengetahui oleh karena itu. Pak Amir, ada komentar? Jadi saya kira untuk menyelaraskan instruksi dengan apa yang dilakukan di lapangan itu perlu dijelaskan juga kepada masyarakat. Kalau berbicara mengenai sanksi administrasi itu satu hal yang segera bisa dilakukan. Tetapi manakala proses hukum, kita berbicara proses hukum itu terikat pada rambu-rambu acara due process of law-nya ada. Ya, tetapi mungkin yang bisa segera menjadi semacam tranquilizer kepada masyarakat yaitu sanksi administrasi. Ya, kalau memang sanksi administrasi dan itu dilakukan secara transparan, kemudian sanksi hukumnya tentu masyarakat bisa mengerti. Kenapa sanksi hukum itu memerlukan waktu. Tetapi kalau ada langkah awal dengan sanksi administrasi, saya kira itu sudah akan sangat memadai dan mudah-mudahan bisa dilakukan di dalam jadwal evaluasi 2 minggu itu sudah termasuk sanksi-sanksi seperti ini. Bang Alex, ini ada 12 poin ya. Yang ingin saya tanyakan poin ke-6. Amankan dan kembalikan uang dan aset-aset negara. Ini belum terasa, belum ada tindakan apa-apa. Sulitkah untuk mengembalikan aset-aset negara kira-kira dalam beberapa kasus, Bang Alex? Di dalam kasus yang ini, Presiden menginstruksikan mengembalikan aset negara. Oh, ini aset recovery ya. Mungkin dalam kasus Gayus sudah dilakukan ya. Dilakukan dengan melakukan penyitaan terhadap dilakukan terhadap rekening Gayus sejumlah 75 miliar ya. Tapi ini kan suatu proses awal dari proses pidana, perlu dilakukan proses selanjutnya untuk kemudian endingnya putusan pengadilan diharapkan untuk menyita dan membayar denda maupun ganti rugi kepada negara sehingga ini kemudian diambil untuk negara. Ini untuk kasus ini. Tapi untuk kasus-kasus yang lain memang kita dengar bahwa pemerintah, kejaksaan telah berupaya untuk kepolisian mengejar aset-aset senturi di luar negeri. Tapi apakah jumlah ini signifikan? Nah ini kita lihat masih belum optimal dilakukan dan diharapkan dengan instruksi ini benar-benar dilakukan secara lebih optimal dan tiap 2 minggu kita tunggu apa gitu, kemana gitu. Disebut-sebut sih? Ya. Masuk di situ senturi. Aset senturi salah satu instruksi Presiden di dalam 6 instruksi Presiden dalam kasus senturi, salah satunya adalah mengejar aset-aset dari senturi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau pelaku? Ya tentunya.
Tapi itu Oke. sebenarnya harus dibuat dalam bentuk instrumen. Yang ini yang harus dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Tidak bisa yang namanya aset recovery itu kalau tanpa memasukkan yang namanya undang-undang money laundering. Karena undang-undang money laundering itu adalah kewajiban terdakwa itu membuktikan di muka pengadilan dia pembebanan pembuktian terbalik itu. Pembebanan terbalik disebut Nah, juga dalam ini yang instruksi. saya melihat kasus Gayus ini belum dimasukkan ini. Saya minta betul kasus 28 miliar harus kaitkan dengan money laundering. 78 harus dikaitkan. Kalau aset recovery dalam instruksi ini dan kita ingin fokus ke Gayus, saya kira perlu ada evaluasi mengenai kasus-kasus di mana Gayus itu memang berperan ya, membantu di dalam proses keberatan dan banding di Dirjen Pajak. Saya kira masyarakat perlu secara terbuka mendapatkan informasi sejauh mana, sebesar apa sudah negara selalu dikalahkan nilainya ya di tingkat Dirjen Pajak keberatan maupun banding. Dan apa yang sudah dilakukan ya di dalam upaya yang sungguh-sungguh keras untuk memenangkan negara. Nah, manakala indikasinya negara selalu dikalahkan, saya kira ini juga bisa menjadi objek penelitian. Kenapa negara itu kok selalu dikalahkan? Apakah benar pengusaha inilah yang selalu benar ya? Sebab kecenderungannya kan seharusnya Dirjen Pajak itu harus memaksimalkan upayanya untuk memenangkan negara. Apakah dia sudah lakukan yang maksimal untuk itu? Oke. Karena kecenderungannya negara selalu kalah. Gitu ya. 300 Saya harus triliun itu ya. meninggalkan ketiga bapak-bapak ini, ada masyarakat yang hadir di sini untuk menyampaikan sesuatu mungkin ya. Kalau saya melihat ini bawa foto, Ibu melaporkan seorang yang hilang ya. Ini siapa? Boleh diperlihatkan fotonya ke kamera. Yang di foto ini siapa, Mbak? Bapak saya, Usia 80 tahun. 80 Iya. tahun. Pikun atau gimana? Udah pikun. Sudah pikun. Tapi masih Ya. gagah badan ininya jalan. Oke. Pak Haji Sadeli, umur 80 tahun, tinggi 165 cm, kulit putih, perawakan kurus, rambut lurus, pendek beruban, selalu dengan menggunakan peci putih. Hitam, terakhir ya pakai peci hitam. Pakai hitam. Bajunya terakhir Bajunya kemeja putih, bawahnya celana bahan warna biru biru tua ya. Jika menemukan harap hubungi, ada nomor-nomor di sini yang tertera. Boleh ditahan Ini sebentar. Yang ini aja. Mbak Lila itu yang? saya. Oke, 0219492920 dan ada nomor satunya lagi. Ada di nomor yang ini. Ini nomor sudah tersebar. Hati-hati jika ada penipuan atau pemerasan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di Wisma Nusantara. Kami kembali sesaat lagi.